Yang dipanggil Allah itu ruh atau nafs? Nafs. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau masuk surga ruh, saya tak mau. Ngapain masuk surga ruh? Mimpi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baik, kita jawab pertanyaan Mas Juna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah orang beriman, para wali, tahu bahwa dia akan segera meninggal dunia? Dan adakah tanda-tanda yang dirasa bila akan mati meninggal dunia? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu siapa yang akan terjadi besok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu bahwa dia akan mati di mana. Itu hukum secara umum. Tapi ada pengecualian. Ini bukan no exception, ada pengecualian. Ada orang-orang yang dikhususkan Allah, yu'til hikmata man yasha. Diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuan. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan pengetahuan, maka dia sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Ini begini. Tapi ada orang-orang yang dikhususkan Allah, diberikannya suatu pengetahuan. Dan kita tidak minta menjadi itu. Kita tak minta kepada Allah, ya Allah kasih tahulah aku kapan aku mati. Tidak. Boleh jadi Allah tak kasih tahu kita karena makam kita tak sampai situ. Begitu dikasih tahunya belum mati, udah mati duluan. Jadi yang kita minta itu adalah minta aja seperti doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku sampai besok pagi hari Kamis masih hidup, hidupkan aku supaya aku bisa beramal soleh. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini, jadikanlah kematianku ini membuat aku berhenti dari buat dosa. Ada tak Pak Ustaz tanda-tanda mati, dirasa mati? Nanti 40 hari sebelum mati tandanya begini, 7 hari sebelum mati tandanya ini, 3 hari sebelum mati tandanya ini. Kalau ada orang bercerita begitu, bukan dari Quran, bukan dari hadis Nabi, dari orang dapat ilham, diceritakannya. Itu yang diriwayatkan orang dari mulut ke mulut, begini kata. Nah, itu. Tapi bagi saya pribadi, saya tak perlu tahu kapan saya mati. Yang penting kita siap-siap apa bekal untuk mati. 2. Ustadz, bagaimana pendapat bila ada orang yang punya amalan wirid katanya terkait jin korin? Ketika mau meninggal, si fulan disuruh lepaskan agar ketika sakratul maut tidak terbebani. Yang punya MOU dengan jin, jangan nunggu mau sakratul maut. Malam ini juga putuskan. Yang punya jin korin, semua yang ikut pengajian malam ini yang punya jin korin, putuskan MOU. Jangan sampai Idul Fitri. Gimana cara memutuskannya Pak Ustadz? Nah, ini bukunya. Ruqyah. Di Ruqyah. Kontak Ustadz Musdar Bustamam Tambusai. Biar putus MOU kalian. Yang lagi berkawan sama jin, nanti pas mau sakratul maut datang dia. La ilaha illallah, kata Ustadz di sebelah kanan. Datang saya jin di sebelah kiri. Alah, percaya kali kau sama dia. Jangan. Jin ini baik Pak Ustadz. Jin ini baik. Ini jin Islam ini. Sedang kawan aja payah kita percaya sekarang. Lagi jin. Saya tak percaya sama jin. Andai saya sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba datang dia, hai Abdul Somad, aku adalah jin, kawan datuk-datuk kau dulu.
Aku tak percaya. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul alim. Ludah sebelah kiri. Dengan tiup sedikit, tafalayat fulu, meniup sedikit dengan ada air liur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati. Tak juga pergi. Orang aja payah kita percaya sekarang, apalagi jin. Berkawan pula sama jin. Saya sampai sekarang tak masuk akal saya bisa orang percaya sama jin. Sama orang aja payah kita percaya, bisa pula berkawan sama jin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Reni, Ustaz, apa beda ruh dengan nafs? Yang keluar dari badan kita meninggal dunia itu ruh atau jiwa? Ada namanya ruh. Lalu kemudian ruh ini berjumpa dengan jasad. Darah, daging, tulang, bulu, kuku, sumsum. Sumsum bukan bubur. Datanglah ruh. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari daging. Summa yursalul malaku. Datanglah malaikat membawa ruh ke dalam jasad. Ketika ruh berjumpa dengan jasad, maka berubah dia menjadi nafs. Setelah dia menjadi nafs, dia punya keinginan. Sebelum ini tak ada. Keinginannya itu disebut dengan hawa. Hawan nafs. Apa keinginan-keinginan dia? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dimuliakan, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini. Maka ada yang diturutkannya saja. Itulah dia disebut dengan nafsul ammaratu bisu. Dipeturutkannya saja. Ada pula yang dia kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Itulah dia namanya nafsul lawwamah. Tapi ada yang si nafs tadi bisa dia melawan itu semua. Nah, itulah riyadhah tadi. Itulah yang kita kaji selama ini, riyadhah. Lawan keinginan, lawan ingin makan, lawan ingin minum, lawan ingin ribah, lawan ingin makan haram, lawan melawan yang haram namanya takwa. Melawan yang subhat namanya warak. Melawan yang halal demi untuk menjaga nafs namanya zuhud. Maka dia menjadi mutmainnah. Bukan dia tiga, dia satu, tapi sifatnya tiga. Lalu kemudian ketika dia keluar dari jasad, yang dipanggil Allah itu ruh atau nafs? Nafs. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau masuk surga ruh, saya tak mau. Ngapain masuk surga ruh? Mimpi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abdun itu adalah ruh dan jasad. Makanya yang Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Subhanalladzi asra abdihi. Ruh dan jasad. Bukan subhanalladzi asra bi ruhihi. Ruh itu sebelum masuk ke jasad. Setelah masuk dia ke dalam jasad, maka dia sudah menjadi nafs.
bukan nafsu bahasa Indonesia. Yang nafsu bahasa Indonesia itu hawa, disebut dengan hawa nafsu. Tapi Hawa istri Adam, Pak Ustadz, Hawa istri Adam itu Hawa. Ini payahnya tak paham bahasa Arab. Ini begitu Hawa nafsu. Yang istri Adam itu Hawa. Marilah tahan hawa nafsu. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Di mana tempatnya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya di surga. Tempat siapa? Tempat si nafs. Nafs itu apa? Gabungan dari ruh dan jasad. Masa masuk surga cuman ruh? Mana dalil bahwa masuk surga itu ruh dan jasad? Yang masuk surga itu ruh dan jasad. Kenapa begitu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, pokok kayu, 2 batang. Cabang-cabangnya ketemu sehingga cahaya matahari tak tembus ke bawah, sehingga yang berada di bawah itu tidak terkena cahaya matahari. Yang tak terkena cahaya matahari karena ditutupi daun di bawah itu ruh atau ruh dan jasad? Ruh dan jasad. Kalau ruh mana ada pengaruh dengan cahaya, karena ruh itu cahaya, ruh dan jasad. Tapi jasad Ustadz dimakan cacing tanah, habis nih semua makan cacing tanah? Belum tentu. Ada yang dimakan cacing tanah, ada yang tidak. Oke lah, saya termasuk yang dimakan cacing tanah. Tapi ada yang utuh kembali lagi. Ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'dama baliya wa ramma. Apakah mungkin tulang belulang yang hancur berkeping sudah putih ini bisa hidup lagi ya Muhammad? Kata Asi bin Wa'il. Datang malaikat Jibril. Qul, katakan ya Muhammad SAW kepada Asi bin Wa'il, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Tulang belulang ini akan hidup lagi kama ansha'aha awwala marrah, seperti dia menghidupkannya pertama kali. Apa yang dimaksudnya situ? Bukan ruh dan jasad. Begitu penjelasannya. Kita tak pakai bahasa Indonesia. Jiwa ini bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta, jiwatman. Jiwa. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jiwa yang ada di dalam. Jiwa. Ini sangkarnya, ini sangkar. Itu bukan bahasa. Nanti bercampur kacau bahasa. Sekarang kita bahas tentang bahasa Arab. Jadi yang keluar dari badan ketika meninggal tuh Pak Ustadz, nah itulah dia. Tak usah aku jelaskan lagi, ulang aja video itu. 4. Nurul Hidayah. Ustadz, apa hukumnya makan uang hasil mengerjakan tugas skripsi orang? Mengerjakan skripsi orang hanya mengetikkannya boleh. Coret-coretnya ini kau ketikkan nih ya, mengetikkan, ngambil upah ngetik namanya boleh. Tapi kalau kau yang menyusunkan daftar isinya, bab 1-nya, bab 2-nya, kau untuk diupahkan S1 5 juta, S2 10 juta. Tahu pula Ustadz nih harganya. Kau kenapa lama betul kau kuliah? Skripsi saya payah Pak. Apa judulnya? Ini nanti ku buatkan. Total man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Saya berapa kali orang mau membuatkan disertasi saya. Ustadz, daftar saja di mana, nanti kami buatkan disertasi. Cuman saya pikir nanti kalau aku doktor, kemana-mana aku berceramah, diundang ke kampus, sampai mati jadi pembohong. Tak terhitung berapa kali. Karena mereka risau nengok saya LCMA. Kami mau doktor. Dia pula yang risau. Saya risau juga. Ya, asal undangan dibuat baleho, doktor, risau saya.
Masjid Ar-Rahman tuh. Masjid Ar-Rahman tuh selesai kultum zuhur, penceramah kita adalah dokter. Begitu dokter sekarang tak pula bisa ceramah ke masjid. Corona. Dulu sebelum dokter buih mulut orang tuh. Sekarang udah dokter tak pula bisa ceramah ke masjid. Emang dunia ini ada-ada aja. Jadi kalau udah sempat Pak Ustadz, berhentilah. Jadi saya anjurkan yang ngambil upah, ngasih makan anak bini atau yang belum menikah, makan dari hasil membuatkan skripsi orang, berhentilah. Berhenti, cari makan yang halal. Hidup ini tak lama, saudaraku. Tak lama, berapa lama lah hidup ini? Terakhir, kelima, Vian Lubis, halak kita sesudena. Ustadz, apa hukumnya jika kita kerja di negeri orang tapi melalui ilegal? Haram atau halalkah uang yang dimakan? Jadi ini aturan pemerintah. Dulu tak ada aturannya. Dulu pada zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Rauf As-Singkiri, mereka tak ada pakai visa, tak ada. Pergi ke Makkah, lalu kemudian tinggal di Makkah bertahun-tahun, pulang. Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Buya Hamka, tak ada. Lalu kemudian belakangan muncullah visa nih. Visanya ada visa student, ada visa kerja, ada visa umroh. Berangkat ke Saudi Arabia. Pakai visa umroh dua minggu atau sebulan. Lari dari travel. Siapa yang kena pertama? Travel nih kena hukum, dicabut izinnya. Bayangkan itu. Lalu kemudian engkau kerja di sana. Kerjanya halal, menjadi supir, kerja menjadi pembantu rumah tangga, tapi kau banyak udah memudorotkan orang lain. Saya dilema menjawab nih. Ini saya bilangkan nggak apa-apa, wah lari semua jamaah umroh kerja. Video saya ini disalahkan. Jadi saya lebih banyak bercerita aja bahwa cerita ini banyak memudorotkan orang lain. Yang kita cari di negeri orang itu sesuap nasi itu juga. Banyak juga bertahun-tahun merantau, akhirnya tak nampak. Merantau sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Habis itu pulang ke kampung, hasil 2 tahun kerja, beli kulkas besar-besar, beli tape, macam orang pesta. Habis itu habis duit. Habis itu pergi lagi merantau lagi. Nah, jadi kalaupun yang sekarang sedang berada di perantauan, simpan-simpan duit itu, pulang buat modal. Itu di YouTube tuh banyak sekali ilmu. Coba ketik situ. Ternak lele lahan sempit. Tanaman hidroponik. Banyak ilmu-ilmu di YouTube itu. Ilmu bagaimana cocok tanam, bagaimana nanam ubi, bagaimana ternak ikan. Nah, itu. Jadi maksud saya hasil dari duit yang sudah dari luar negeri tadi supaya produktif. Nah, jangan lagi pergi ilegal, habis itu mau sampai kapan? Jadi saya tidak aspek fikihnya, tapi lebih pada solusi yang sudah berlalu biarkan berlalu, yang akan datang jangan diulang lagi.